Pak Effendi ya. Yang CV Arasa tadi ya, misalnya ya. Di data kami ada itu CV Arasa itu mengerjakan proyek pembangunan instalasi sampah TPA totalnya 2,1 miliar. Nah, di proyek ini tetap lapor ke Sodik seperti apa? Baik, di sini ada fee juga. Kenapa? Karena bilang TPA tadi yang ya. Terus ini sudah terjaga. Oh, ini memang ada fee betul ya. Kemudian lanjut ke Pak Yas. Nanti apa yang mana? Iya, tiga orang. Belakang. Pak Yas Pabudi itu ya. Bapak kenal dengan terdakwa ini sejak kapan, Pak? September 2021. September 2021. Oke. Kenalnya kenapa, Pak? Ada yang mengenalkan atau seperti apa? Perkenalan saya pertama di waktu itu saya kenal oleh Pak Jurisman, staf ahlinya Ketua DPD. Staf ahli Ketua DPD Pak Lanyala juga. Terus Staf ahlinya bernama Pak Jurisman. Oke. Terus saya waktu itu minta bantu tentang pekerjaan saya sebenarnya. Setelah itu saya dikenalkan oleh orang BPR, Kementerian BPR, namanya Pak Bernard. Pak, pertanyaan saya, Bapak kenal Pak Abdul Imron itu? Ya. Tadi kan September 2021. Ya. Yang mengenalkan siapa? Saya diberi teleponnya oleh Pak Ketua DPD. Saya tidak sih Pak ya. Pak DPD Pak Lanyala. Ya. Oke. Saudara bertemu lagi. Hotel Sheraton pertama kali ketemu. Saudara bertemu dengan terdakwa ini dalam rangka apa? Saya bukan disuruh oleh Pak Jalan, saya ditawarin oleh Bernard waktu itu orang BPR Ya. menyampaikan bahwa ada program dari Baik. Kami belum ngerti nih. Benar ini kenapa Pak Lanyala yang bermaksud saudara dengan terdakwa ini? Siapa lagi dan lagi? Saya menawarkan ke Pak Abdul Latif pekerjaan. Begitu. Bukan menawarkan kerja, ada dana. Ya oke. Ada kerjaan, tawarkan gitu dana ya. Baik. Tadi Pak Lanyala yang mempertemukan saudara dengan Pak Latif, gitu. Tidak secara langsung, tapi saya diberi Tahu oleh Benar tadi. ya. Oke. Ya, dapat. Terus temunya di mana? Di pertama kali di Hotel Sheraton, Surabaya. Baik. Apa yang bicara ketika bertemu dengan bupati ini? Saya membicarakan bahwa ada orang dari Kementerian PUPR menawarkan dana hibah untuk infrastruktur di Bakaran. Oh gitu. Saudara kamu tatap muka berdua aja atau ada pejabat lain? Berempat waktu itu. Siapanya? Pak Abdul Latif, Baik. Alvan, Pak Yoyo. Oke. Apakah itu yang disebut saksi sebelumnya itu proyek proyek spam yang nama istilahnya proyek infrastruktur spam? Spam dan jalan yang rusak. Oh gitu. Itu dana dari Kementerian PUPR. Ya. Betul. Baik. Nah, dalam yang kami butuhkan di sini kan ada tadi saksi yang sebelumnya diberikan, kemudian ada uang yang kemudian yang diberikan ke Pak Abdul Hafid. Betul itu Pak? Saya enggak kenal sama Pak Hafid. Sorry Pak Hafid. Sorry. Ke Pak Dias maksudnya. Paham? Ke saya. Ya. Sorry ke Dias dari Abdul Hafid. Dari pembicaraan itu. Ya. Benar, maksudnya ada uang tadi yang di. Betul. Betul ya. Baik. Uang itu uang apa? Awal saya diminta oleh saudara Bernard ini dari Kementerian PUPR, Pak Dias kalau mau Dapat dana itu. dapatkan pekerjaan tersebut harus ada untuk operasional, perencanaan, dan penetapan. Oh, itu bahasa ya. Tanya saya total uangnya berapa?
minta 4%. Enggak, maksudnya kalau diberikan dengan terima pakai itu berapa kreditnya? Secara bertahap itu 3,4. Lihat ya. Baik, itu uang untuk mendapatkan agar dapat proyek tadi gitu ya. Betul. Nah, yang terkait uang tadi itu saudara komunikasinya dengan siapa? Apakah ada kan Sodik tadi yang menyatakan bahwa memberikan ke Pak Iyas ya? Nah itu saudara sampaikan ke siapa? Sodik memberikan ke saudara uangnya. Tadi kan awal ketemu dengan bupati. Saya dipertemukan dengan Pak Sodik, saudara Sodik. Yang mempertemukan siapa? Pak Latif. Oh gitu. Baik, saudara disuruh Pak Latif bertemu dengan Sodik begitu. Betul. Berarti saudara sudah bertemu dengan Pak Latif lagi sebelumnya membicarakan tentang uang itu. Iya betul. Itu ya. Jadi uang itu untuk mendapatkan proyek tersebut. Nah selain itu ada lagi saudara kemudian benar nggak uang ini? Benar proyek ini ada begitu? Ada pihak dari Pemkab Paparan atau Ketahuan di Jakarta kemudian menemui orang DPR atau menemui Pak Lanyala tadi? Di awal waktu itu Ada berarti ya? ada. Saat ketemu Pak Lanyala itu terdakwa ini apakah itu uang yang saudara terima itu sudah diterima atau belum? Belum. Setelah dia ketemunya untuk apa waktu itu? Waktu itu penyerahan proposal. Oh, proposal aja. Proposal untuk pengajuan dapatkan dana itu. Iya. Barulah setelah itu ada orang bernama Bernard tadi yang menyatakan ada uang untuk mendapatkan proyek tersebut. Gitu. Bernard ini siapa? Orang Kementerian PPR. Ada kaitannya dengan Pak Lanyala nggak? Tidak. Maksudnya, saudara kok bisa dia kan tadi kan tertolongin ke Pak Lanyala, kenapa muncul Bernard namanya? Apakah dia ada hubungan dengan Pak Lanyala juga? Seperti apa? Sebelumnya tidak. Ya sebelum tidak ada. Kemudian Bernard ini menghadap ke Pak Lanyala bahwa ada program dari Kementerian PPR. oh Bernard nawarin ke Pak Lanyala. Iya. Itu Pak Lanyala tahu gitu. Ya. Makanya mekanismenya seperti apa? Kalau uangnya ini ke Bernard semua. Saya serahkan ke Bernard Semuanya. dibuktikan dengan Ya ke Bernard semua ya. Baik. Ada bertahap tadi seperti Pak Sudah sampaikan benar itu ya. benar. Baik. Jadi kemudian memastikan di BP saudara di nomor 8 ini ya, yang sama tadi ya, Nah. proposal ini ya. Iya. Ada Bernard di sini? Nggak ada ya? Di luar ruangan. Oh, tapi ada saat ini ada dekat di sini juga ya? Ada di luar ruangan. Oh, baik. Kalau yang ini siapa ini? Terlibat ini? Saya Tidak tahu. Apakah ada Yusman tadi selalu bilang itu? Nggak ada. tidak ada. Gitu ya? Tidak ada. Tapi uangnya untuk ke Bernardnya, bukan ke Pak Lanyalanya gitu ya? Uang 3,5 M tadi untuk sistem serahkan siapa? Ke Pak Bernard, Pak. Benar itu siapa? Yang menawarkan ke kami pekerjaan tersebut. Namanya dengan Pak Lanyala? Tidak ada Pak sebetulnya. Ada. Tidak ada. Terus Iya. uang sekarang kemana? Di Bernard Pak ada ininya yang mulia. Ada saya serahkan ke Bernard ada transfer juga. Iya. Terus sekarang uangnya kamu nggak jadi proyek itu? Masih di Bernard yang mulia. Belum diambil. Belum. Ini kan uang negara ya. Dari saudara-saudara. Apa sudah diminta? Belum. Saya cari nggak ketemu yang mulia. Orangnya. Berarti ada penipuan. Sepertinya begitu ya mulia. Sepertinya ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke sana. Makanya sedikit ya. Ada sah. Ya. Lanjut. Baik. Ini di luar topik Pak. Ya. Iya. Fokus ke ini aja. Baik. Dakwaan. Baik. Kemudian setelah uang Bernard ini hilang, ada saudara ketemu lagi dengan terdakwa untuk membicarakannya. Kami sebelumnya begini. Sorry kan dulu terdakwa dulu sorry ngasih uang saudara ke Bernard. Saudara lapor nggak? Belum. Belum lapor. Belum. Tapi tahu nggak dia uangnya itu? Nggak sampai, maksudnya sampainya ke Bernard terus nggak dapat jadi proyeknya juga. Sebenarnya tak. Dari mana sebenarnya?
turun ini? Iya, uang itu dari Samdana. Ada ketemu lagi dengan terdakwa? Tidak. Oke, baik. Saya lanjut ke Pak sebelah Pak. Siapa? Sikit. Enggak, Pak Abdul Hafid dulu. Ya, Pak Abdul Hafid ya. Baik. Nah ini Pak Abdul Hafid tadi. Kenal dengan terdakwa ini sejak kapan Pak? Sejak 2012. 2012 dalam waktu 10 pagi ya. Kenalnya dalam hal apa Pak? Kenalnya karena saya ini pondok di pesantren Syekh Al-Khalil. Oh, oke. Saya tahu. Tahu aja. Beliau guru saya. Oh gitu. Selain itu ada lagi Pak, hubungannya apa Pak? Rumahnya tidak ada Pak. Tidak ada. Hubungan pekerjaan, bisnis atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Baik ya. Bapak kemudian salah satunya tadi ada pembayaran yang dilakukan uang yang dari apa namanya dari terdakwa ini, kemudian ada yang ke Pak Abdul Hafid. Itu uang apa Pak? Bulan ini Ada uang yang dibayar ke Pak Abdul Hafid oleh terdakwa ini, uang apa Pak? yang teman-teman tadi Ya, itu untuk cicilan rumah. rumah siapa? Rumahnya rumahnya Pak Bupati. Pak Bupati, Pak terdakwa ini. Baik. Oke. Rumah ini kapan dibelinya? Rumah ini belinya tanggal 2021 tanggal 12 kalau nggak salah. 2021. 21 ya, 2021. 2021. Iya. Baik. Hasil berapa? Kalau rumah saya kurang jelas, hanya saya kalau kurang lebih mungkin dapat Dan dibayar berapa? Pertama saya kan dari Jakarta langsung bikin pakai rekening saya, pakai mobil duit saya 2M800 dengan asuransi 30 juta, 2M830 juta pakai duit saya pribadi ya. Baik. Rumah itu dibeli ke saudara atau seperti apa? Saya rumah ini hanya pakai kredit kelihatannya. Enggak, entah Pak ya. Tanya saya itu rumah ini dibeli oleh terdakwa ini ke Pak Abdul Hafid atau bukan? Ini karena kalau pakai kredit rumah kan harus ada Tadi mutasi. sebenarnya enggak Pak. Belinya ke Bapak punya rumah bukan? Bukan. Oke, kaitan Bapak dengan rumah ini seperti apa? Kenapa kok bayarnya terdakwa ini ke Bapak? Oh ini Pak, karena saya sebelumnya minta mutasi Pak, mutasi rekening saya. Iya. Jadi Pak, awalnya mohon maaf, Pak Bupati minta mutasi atau Bu Ayu, akhirnya mutasi 3 bulan terakhir. Saya kirimlah lalu via ini ke Surabaya sampai. Enggak. Dari rumah ini dibeli ke siapa? Saya nggak kenal itu. Nah, baik. Yang beli rumah ini terdakwa, ya kan? Terus kemudian pembayarannya ini kenapa ke Pak Abdul Hafid? Itu tanya saya. Karena kalau nggak jalan mungkin nggak dipercaya gitu, makanya pakai rekening saya itu. Begitu. Siap. Itu kata siapa? Karena kalau Kata siapa? Hah? Kata siapa itu? Karena kayak Bang kan konsultasi terus sama saya. Pak mana? Bang di siapa? Surabaya. Hubungan Bang Besok Surabaya, kenapa kan yang di rumah kan terdakwa? Siap. Kenapa nggak dia ini langsung? Karena bikin duit saya gitu. Itu. Siap. Yang Pro M tadi. Iya. Bikin duit dulu. Iya. OTP tadi. Iya, gitu. Iya itu saya. Dan sambil saya tanya itu panjang pertanyaan. Jadi saudara uang saudara pinjam 2M800. 2.800. Total 2M830. Oke. Oleh terdakwa ini itu di rumah. Siap. Begitu. Siap. Ya. Dia beli rumah di bulan November itu apa tadi? 2021 tadi pinjam uang saudara 2020 2021. 2021 oke. Insyaallah. Baik ya. Sebelumnya ada yang sampaikan ke saksi nggak niat untuk terdakwa di rumah? Karena saya sungkan sama beliau sudah ada. Tanya saya terdakwanya sampaikan ke Bapak, Pak Afif saya mau di rumah ini gitu. Oh enggak. Nah,
Kalau di Surabaya setelah dibangun. Baik, kalau keterangan saudara seperti ini, saya lihat di BAP, kita coba aja ya. BAP lanjutan nomor 17 di halaman 3 dan 7. Ini kronologisnya ya. Coba keterangan seperti ini, bahwa sekitar akhir tahun 2020, Oktober atau November, saya pernah dihubungi Abdul Latif via telepon. Oke, pada waktu itu yang sudah menyampaikan maksud tujuannya menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan berencana membeli rumah di Surabaya. Iya, ini keterangan Bapak nih. Betul ya. Terhadap rencana tersebut saya diminta yang bersangkutan untuk membantunya meminjamkan dana pembayaran uang muka dan menjadi pihak yang mewakili yang bersangkutan untuk mengajukan kredit. Oke, itu pihak saudara diminta untuk mewakili dia pakai nama bapak itu yang bahasa kasar gitu ya. Oke, untuk mengajukan kredit. Dan akhirnya saya kabulkan dengan alasan diantaranya berarti melakukan kiai dan posisi bukan waktu itu sebagai bupati yang kemudian melakukan finansial untuk berutang. Bapak nanya nggak? Ini Pak Latif di rumah kok pakai nama saya kan bukan ke saya gitu. Karena saya nanya kalau bukan atas nama orang, anu kan Pak nggak mengabulkan Pak itu. Kata orang Pak. Iya. Kata orang Pak. Saya itu Pak. Nggak dulu. Kata orang Pak atau kata terdakwa ini? Kata orang Pak. Betul. Iya. Alasannya gitu. Iya, karena Pak itu kalau nggak jalan nggak bakal dikabulkan gitu. Kan bupati yang minta Bapak nggak mengabulkan. Iya. Apa kenapa? Kenapa sebagai nama saudara ini yang sebetulnya? Saya ini hanya kalau dia itu iya aja Pak. Oh, karena iya aja. Oke, jelas itu. Jangan orang panggung. Oke, 2,8 miliar itu sudah dipakai. Kan kredit atas nama saudara. Yang bayar kreditnya tiap bulan siapa jadinya? Kalau kredit sampai 7 bulan belum ada saya terus. Oh gitu. Karena orang dan Pak Bupati juga nggak bayar. Akhirnya karena otomatis lebih ke saya terus itu Pak. Ya, ada saudara yang membayarnya ya. Iya. Belum ada. Jadi yang baru saudara terima dari Udah berapa? 134 per bulan ya. Utangnya apa berapa? Sekarang cicilan Sudah sudah. atas namamu utangnya berapa? Kamu utang berapa? Kalau ini lunas 8 jam lebih. Utang berapa nama lu? Iya, sekitar 8 jam lebih. Yang semua itu. Iya, semuanya. Kurang lebih karena saya kurang nanya. Pertemuan itu langsung katakan aja di bank. ya. Kamu kan sudah kasih DP harga rumah kan Pak? Terus kamu kan sudah kasih DP 2M800. 50. Itu uangmu sendiri. Buat saya pribadi. Untuk DP rumah gue. Siap. Berarti kan masih kurang 5 M. Ya kan? Siap. Terus kamu tak berapa? Terus 3 bulan itu kan langsung bayar Pak ya? Gak paham, mohon maaf. Itu otomatis langsung lebih dari bank. Kan mudah loh. Kan kamu waktu pinjam ke bank ada perjanjian utang kan? Siap. Berapa ya? Saya mau memang tak Pak. Jadi ya. Karena saya siap terus saya. Siap terus. Jadi kan kamu dalam pakai uang 2M800. Ya. Uangmu sendiri. Siap. Ditambah kamu harus nyicil per bulannya ke bank. Ya tak? Per bulan berapa? 134 900. 134 juta. Iya. Tiap bulan. Iya. Lumayan. Setelah lama saya merasa, kok saya punya hutang ke bank gitu. Awal-awalnya nggak merasa. Gitu. Jaminan apa? Saya hanya perusahaan dan pribadi gitu. Perusahaan apa? Kayak di situ aja. Iya. Asetnya berapa? Saya ini kalau bank itu mohon maaf kalau sudah Aset yang kamu jaminkan berapa? itu nggak lihat aset, hanya lihat pemotoran duit aja bank itu. Oh. Kali pemotoran duit itu yang bisa dikabulkan, bukan kalau jaminan. Jadi persituamu usahanya luar biasa.
yang 8M itu besar Pak. Iya. 34 juta itu besar. Itu bagaimana? Baik. Yang ngurus-ngurus pinjaman di bank saudara atau terdakwa ini? Enggak, saya langsung sendiri Sendiri. dengan orang tamu. Oke. Pokoknya nggak kembali kan? Dulu. Sekarang udah karena Dari Pak Bupati belum ada kembalian. belum. Belum. Ya siap-siap. Ya, bentar. Mengenai uang kembali ketiga, saya ini harga rumah itu pastinya kalau di BAP ini ya, di BAP 17 tadi ada 3 nomor poin 2. Nah, selanjutnya setelah kondisi tersebut saya merupakan dihubungi secara aktif oleh Ayu Kairunisa, istri terdakwa. Betul ya, saksi tadi katanya gitu ya. Betul. Yang maksud pada pokoknya foto menjelaskan bahwa saya mendapatkan kabar informasi bahwa harga rumah yang ada ini sekitar 10 miliar. Tentang Bapak ini. Ya salah ini sebenarnya tempat yang lebih karena saya Oke. Yang dibutuhkan uang muka sekitar 2,8 M. Baik, ini kan ada rumah, kalau di rumahnya ada ya. Baik, itu ya. Nah, saya bilang tadi rumahnya dibayar oleh terdakwa. Tapi kan tadi saksi-saksi ini ada yang bilang transfer ke Pak Abdul Hafid nih, sepertinya Pak Subhan tadi. Nah, itu uang apa? oh itu yang tapi masih ada saya di dalam gitu. Waktu itu Ya, kami betul ini bukan uang Bapak. Ada berapa uang yang kemudian masuk ke Bapak? total semuanya yang dari bank lain yang transfer 810 juta. Cuma 810 juta itu. Ada lagi. Ada lagi. Total berapa Bapak? Totalnya semuanya 3M 400 yang masuk. 3M 400. dari Bangkalan ini. Iya. Ada yang Bapak yang Ya, karena kami hitung berapa uang masuk ya. 3,4 M. Ya. Termasuk setoran-setoran tadi dari siapa tadi namanya Pak Subhan tadi ada. Betul ya, ini BAP ini kemudian Betul. di BAP nomor masih 17 di poin 6-nya posisi ada tabel nih Bapak perlihatkan bahwa ada pemberian transfer dari orang-orang yang perwakilan relatif Amin Imron dan Ayu Khairunisa kepada saya kemudian ini gitu ya. Ya. Tabelnya ya totalnya ada uang yang di dalam 3M 400 nanti dikembalikan ke negara kan? belum ya? Belum dikembalikan? Belum, itu penjadilan Itu uang negara Pak. Kalau nggak dikembalikan saya Insya Allah dikembalikan. Putuskan dulu itu. Itu kan udah dikembalikan akhirnya diambil ya. Jadi sebenarnya ya sudah salah ya, tapi nggak tahu sampai dia kembalikan aja ya. Iya. Silakan. Ini ada beberapa kali kasus masuk saudara. Ini dari pihak terdakwa semua ini ya. Ntar saya perlihatkan di BAP nomor 17 poin 6 ini. Apa? Ini betul Pak ya, Siti Umairah gitu. Siti Umairah ini pegawai Pak Januar lagi ya, betul ya. Betul. Terus Subhan Effendi, Pak ya. Dan berarti yang Bupati. Ada juga CV ini, CV Agra Abipraya 120 juta di hati ini. Betul Pak? Pak ini Pak Abdul Hafid. Iya Pak ya? Sumbernya Pak ya? Betul Pak ya? Betul. Ini Bapak kenal-kenal di orang semuanya. Yang benar. Tapi ini dari terdakwa semua. Tanya saya, ini bukan ke Pak Sodik. CV Agra Abipraya ini kalau saya lihat daftar tabel yang menjawab proyek banyak sekali dia kerjakan di Bangkalan. Betul? Saya tidak tahu. Di BAP Bapak ada. Di BAP Bapak ada CV Agra Abipraya. Ya, persisnya saya tidak tahu karena yang saya tahu orang per orang. Orang kan sebatas itu. Tapi nama CV Pak Abdul Hafid nggak ada ya. CV Agra Abipraya ini ada salah satu yang CV yang mengerjakan kerjaan di Bangkalan ya. Betul ya?
Ya, ikut udah. Itu Pak Wafid. Nanti Pak Wafid. Terus Pak ini siapa namanya Pak Abdul Hafid. Terus ada juga di poin 7-nya saudara menerangkan bahwa kemudian ada juga uang yang rinciannya saudara yang telah dibayar oleh Abdul Hafid kepada saudara itu 3,4 M tadi yang dibayar oleh Abu Latif dan istrinya Ayu Khairunita. Betul ya? Betul ya? Ada begitu ya? Benar ini terang semua. Jadi total yang sudah saudara terima ini 3,4 tambah 8M, tambah 810 juta berarti. 3,4M tambah 810 juta. Gitu ya? Kan bisa juga, kenapa nggak langsung aja gitu? Totalnya 3.400. Hah? Totalnya 3.400. Oh, totalnya 3.400. Iya. Kalau 800 bagi dari 3,4. Jangan bilangnya nggak macet saya. Bayar karena langsung debit bisa motor ini kan Baik, rumah itu yang paling siapa? nggak tahu saya. Mana ini udah bebas aja ini. Kuncinya siapa yang megang? Kuncinya awalnya nggak pegang, sekarang pegang saya. Awalnya yang ngasih ke saudara siapa? Saya ketemu di Madura yang nanti saya nggak kenal. Siapa? Coba. Jadinya dari Kiaman. Langsung aja Pak. Ya, sebentar kita lakukan. Kalau di keterangan Bapak, kunci rumah itu diserahkan oleh Ibu Ayu Khairunita kepada saya. Bukan langsung. Ini iya di BAP Bapak begitu. Iya, saya. Ya, kunci itu diserahkan oleh Ibu Ayu kepada saya. Kunci tersebut saya ambil di Surabaya. Betul. Nah, saat menyerahkan kunci itu apa yang Ibu Ayu sampaikan? Saya saudara sebelum ambil. Apa yang sampaikan Ibu Ayu? Saya aja diambil semua dari catatan bank. Ya, yang saya ini jangan dirubah jawabannya ya. Kenapa saudara mau atau apa yang disampaikan Bu Ayu kemudian jemput kuncinya ke Surabaya? Oh betul. Iya, kenapa? Sudah disampaikan Bu Ayu nggak alasannya apa? Nggak saya nggak nanya ke dia. Nanya, oke, keterangan saudara seperti ini bahwa Ayu Khairunita saja mau menyerahkan kunci tersebut karena agar seolah-olah benar rumah tersebut milik saya. Buktinya kunci rumah ada di saya. Tuh, itu setelah ada dipanggil KPK Bu Ayunya. Iya betul. Sudah itu aja. Terima kasih. Itu Bapak. Pak Sigit. Pak Sigit ini tadi ada disebut ketika pembayaran ke Pak Sigit mana? Oh iya. Tadi ke Pak Tias ini, ya. Pak Tias ada setoran tunai yang 500 juta yang merupakan transaksi dari Sodik. Betul. Betul ya. Itu Bapak ini siapa ya Pak? Saya karyawannya. Kalau karyawan siapa? Pak Tias. Jadi Sodik bayar ke rekening Bapak. Ya, awalnya saya. Iya, saya nggak bertanya. Jadi peristiwa di sini Bapak hadir karena ada rekening uang masuk ke rekening Pak Sigit 500 juta dari Pak Sodik tadi, betul ya? Kemudian uangnya itu Bapak serahkan ke siapa? Ke Pak Tias. Pak Tias, gitu aja. Ya. Berapa kali Bapak diterima transfer itu? Cuma 1 kali. 1 kali itu aja ya. Iya. Uangnya uang berkaitan dengan apa? Tahu saudara? Kan Pak Tias tadi, saudara kan anggota Pak Tias. Ya. Uangnya untuk apa? Transfer. Ya, uangnya untuk apa? Uang untuk apa? Nggak tahu kasih Pak Tias, cuma itu aja. Lalu uang aja di rekening saudara. Baik. Cukup saudara. Terus ada juga selain itu ada juga transfer dari Sodik Asnawi. Oh, itu salah itu. Beda Sodik ya. Saya tahu. Beda Sodik ini ya. Iya. Sodik Asnawi nama saudara. Muhammad Sodik. Sodik ya itu ya. Dari kami cukup saudara yang boleh. Jadi Pak Abdul Hafid pusing. Gini caranya. Kamu uang yang 3,4 itu uang negara. Kamu kembalikanlah ke negara melalui desa. Terus mengenai rumah itu atas nama siapa? Ya sudah benar. Kamu cicil aja. Itu nanti jadi rumahmu.
selesai begitu, ya aman kamu uang negara kamu kembalikan, rumah milikmu tapi kamu cicil, udah begitu aja, nggak usah pusing, nggak usah tidur bisa. Ya gitu ya. Kalau sampai kata uang dikembalikan ke negara, kalau rumah cicil sendiri nanti jadi rumahmu. Oke ya, nggak usah pusing ya. Saya tertekan banget ini ya. Iya makanya kasih solusi ya. Hah? Oke, silakan. Pak Sodik ke depan. Siap. Sodik ya. Siap. Dari beberapa keterangan saksi yang sudah kita periksa, ya, nama saudara itu sangat terkenal. Siap. Ya. Begitu sentral peran saudara dalam peristiwa ini. Ya. Padahal sebenarnya saudara itu adalah sebagai komisioner ya. Siap. Komisioner Komisi Informasi Publik ya. Siap. Itu sebagai komisioner apa sebenarnya tugas dan kewenangan saudara? Kewenangan komisioner Komisi Informasi itu untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Untuk menyelesaikan sengketa informasi. Itu lembaga yang dia, Ya, siapa yang menang saudara? Dan saudara bertanggung jawab sama siapa? berada di bawah Kominfo dan dilantik oleh saudara Abu Hati terdakwa. Gitu ya. Siap. Jadi tidak ada berarti hubungan tugas saudara sebagai komisioner lembaga ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya mau memperjelas ya, sesungguhnya kapan ya saudara punya komitmen dengan terdakwa ini? Terdakwa ya, bukan sebelum terdakwa, buat amin dengan terdakwa ini. Sebetulnya tidak ada komitmen yang mulia karena berlalu begitu aja setelah almarhum meninggal. Karena sebagaimana saya ceritakan di awal tadi bahwa awal mulanya saya dari almarhum dulu, almarhum yang menugasi saya untuk mengurusi urusan proyek. Setelah almarhum meninggal berjalan begitu saja dan lagi-lagi saya ungkapkan bahwa waktu itu almarhum meninggal saya pamit ke Pak Muhammad Fahad untuk berhenti ngurusi ini. Cuma beliau Pak Muhammad Fahad minta saya untuk tetap membantu Pak Bupati bekerja. Itu pada waktu saudara ada pamit sama si Ketua DPRD. Iya. Kemudian berikut saudara baru bertemu dengan terdakwa ini. Iya. Saudara baru kenal begitu. Bukan, kalau kenalnya sudah sebelumnya yang mulia. Cuma intent dalam urusan proyek ini setelah almarhum meninggal. Coba kita mau dengar dari saudara apa yang paling inti dari arahan terdakwa kepada saudara sehubungan dengan jabatan saudara yang sangat strategis, walaupun jabatan itu tidak legal, tidak secara langsung diangkat. Kalau arahan terkait dengan proyek cuma untuk menjaga kondusivitas. Apa? Coba apa yang disebutkan depan? Ya, minta Saudara punya kewenangan ya, otoritas juga untuk membagi-bagi semua proyek itu. Artinya lembaga panitia pengadaan kan hanya formalitas. Memang betul kan prosedural, katakan tapi kan hanya formalnya yang prosedural. Namun penentu kemenangan saudara. Apa yang arahan bupati pada waktu itu sehingga begitu punya kewenangan saudara yang sangat besar? Memang waktu itu Pak Bupati selalu menugasi saya untuk komunikasi dengan kepala dinas. Jadi misalnya ada apa-apa saya yang disuruh untuk komunikasi dengan kepala dinas terkait dengan pekerjaan, terkait dengan yang mau mengerjakan begitu. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan kepala dinas. Dan setelah itu saya sampaikan ke Pak Subhan Effendi
dengan saya hanya pekerjaan yang lelang saja ya boleh. Kalau yang terkait dengan pekerjaan PL atau penunjukan langsung terkait dengan konsultan berencana dan pengawas, terkait dengan pengadaan, itu saya tidak ikut campur ya. Ya, karena yang dilakukan dengan pelelangan kan itu yang punya nilai kontrak yang signifikan. Siap itu. Ya kan? Siap. Jadi tadi langsung Pak Bupati terdakwa ini mengarahkan, apakah dia mengarahkan langsung orang yang mau mengerjakan pekerjaan itu? Cuma menyampaikan karena di setiap daerah itu kan ada tokoh, biasanya Pak Bupati menyampaikan kepada saya bahwa nanti tokoh ini Atau langsung menunjuk misalnya asosiasi A, misalnya Kapeksi itu tadi ya. ya. Karena ada 8 asosiasi itu, dia langsung menunjuk asosiasi ini yang pegang proyek ini, Ya. asosiasi B yang pegang proyek ini, itu langsung. Ya, untuk asosiasi begitu. Asosiasi. Iya. Tentunya atau langsung menunjuk CV atau perusahaan teratasnya PT-nya. Kalau untuk asosiasi itu rata-rata orang yang Orang yang ditunjuk bupati. iya, nama orang maksudnya. Nah, iya, nama orang langsung. Iya, nama orang. Pemilik CV langsung yang ditunjuk oleh Iya. terdakwa. Iya. Oleh saudara. Iya. Jadi baru saudara langsung yang merekayasa semua. Saya menyampaikan ke Pak Subhan Effendi untuk ngasih tahu ke teman-teman asosiasi yang lain bahwa yang katakanlah di titik ini satu. Ini kan hanya menambah satu asosiasi. Iya. Kan ada perkumpulannya ya, Bu ya. Ya. Ada perkumpulannya. Jadi ketua-ketua asosiasi ada 6 asosiasi itu intent. Mereka ini ketika mau lelang berkomunikasi secara intent, nanti siapa dapat apa, ya itu saling mengamankan. Jadi termasuk semua proyek seluruh dinas ya. Ada beberapa, tidak semua dinas ya, Bu. Dalam catatan kemarin kalau nggak salah ada 12 dinas kalau tidak salah. Ya. UPR. PUPR dan PRKP UPR yang paling besar. yang paling besar, yang paling banyak. Saya bertanya, ada nggak dinas yang keberatan terhadap kehadiran saudara yang secara nyata menentukan langsung pemenang itu? Rasanya tidak ada karena mungkin sudah diperintah oleh saudara. Tidak ada. Tidak. Tidak ada memang. Ya, Tidak ada memang tidak ada yang keberatan. tidak ada yang boleh. Walaupun secara nyata mereka mengetahui bahwa itu sudah dikondisikan. Tidak ada. Kemudian itu tentang nama Akadir, siapa juga Akadir? Kakaknya saudara terdakwa. Kakaknya saudara terdakwa. Ya. Ini saya bagian saudara ya. Setelah pemenang paket pekerjaan diumumkan, maka pemenang paket pekerjaan menangkapkan uang komitmen 10% dari nilai pekerjaan langsung kepada saya. Itu kepada saudara. Siap. Jumlahnya berapa? Kegiatan prakumulasi itu ya, Bu ya. Tadi ini dulu 1,5 M. 1,5 M. Apakah masih ada yang lain yang langsung diserahkan kepada Akadir? Tidak ada ya, Bu ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Iya. Jadi yang diserahkan ke saudara melalui saudara dan melalui Akadir ini 1,5 M yang pertama ya. Tahun Siap. 2020. Siap. Gitu ya. Nah kemudian dari akumulasi yang saudara terima lebih kurang 4 miliar. Siap. Lebih kurang 4 miliar. Saudara bilang tadi bahwa nilai 4 miliar ini diakumulasikan dari persentase 5 sampai 10%. Siap. Saya mau tanya, ya kan 2020 sampai 2022. Siap. Saudara bisa perhitungkan berapa nilai pagu keseluruhan dari yang saudara terima ini? Setelah dari data yang ada di penyidik kemarin saya baru tahu kalau semuanya itu 230 miliar. 230 30 miliar. miliar. Coba kalau
5% dari 23 miliar berapa? Oh Ketemulah 11,5 ya. Oh itu maksud saya, ada pertanyaan saya, dari 4, sekian M yang saudara terima itu, Siap. berapa nilai barunya? Yang 11, sekian M itu kan dari 230. Iya, siap. Yang 4 M yang saudara terima. Sudah saya jelaskan itu secara terperinci di BAP yang mulia. Ada yang pekerjaan itu 17 miliar itu masuk ke saya sekitar 5 sama 17 miliar masuk ke saya sekitar 1,250. Karena saya mau bertanya ke saudara, ya. Misalnya pembangunan gedung diberlanjutkan. Siap. Nilai kontraknya 4,8 M. Ya. Ya, 4,8 M. Ya. Kalau mengikuti alur hilirisasi 5 sampai 10%, kan nggak sampai 1,2,5 M. Siap. Dari mana datangnya angka 1,25 M ini? Karena waktu itu yang mulia nilai awal waktu itu sekitar 26 miliar. Berhubung waktu itu tahun 2020 ada COVID, jadi kena rekonstruksi menjadi 4, sekian triliun. Jadi kenapa saudara terima 1,25 M? Dari awal itu terdakwa itu butuh uang ya mulia. Jadi saya Biarpun nilai kontraknya hanya yang realisasinya 1,8, Ya. saya terima 1,2 M. sudah masuk terlebih dahulu itu ya mulia. Sudah masuk terlebih dahulu. Jadi saudara nggak bisa tentukan berapa ini ya semua nilai perhitungan nilai kontrak dari 4 miliar ini. Tidak bisa. Bisa ya? Tidak bisa. Seluruhan yang 230 M yang bisa ya, yang akhirnya jumlahnya 114 M. Iya. Tapi kalau bisa di berdasarkan fakta persetujuannya dari sampean tadi berapa M? 4 M yang ke Pak Abdul 4,3. Ya, itu kan 3,5, jadi sudah 8,3. Yang lain kalau untuk 11 M real yang terima Pak Abdul 4,3 dengan 4,1. nah, sekitar 8 M ya, dari VV proyek kan sekitar yang real. Mengalir ke Pak ini tadi, Pak anggota dewan ada? Oh, dari sampean ya? Iya. Ke satu lagi saya lupa. Sebagai pengatur pekerjaan ya, Siap. apa yang saudara terima? Saya ikut bekerja ya Pak. Saya ikut gabung sama asosiasi, ikut bekerja. Itu aja. Iya. Kalau mau jujur saudara dari yang 4 M yang saudara terima ini nggak ada bagian saudara, Tidak ada ya Pak. hanya ikut kerja. Hanya ikut bekerja. Saya sudah sedikit beliau ya Pak. Saudara jaksa karena ini menyangkut kerugian negara dan saudara nggak bisa mengajukan ahli ya, dan saudara berdasarkan fakta, sementara dari saudara sendiri nggak bisa mengasih fakta yang real ya, yang ada aja nih ya, yang 4,8 ini real ya, yang 11 kerugian negara dari berapa? Yang itu 11 itu kita ketemunya gini ya, kecuali jaksa bisa menunjukkan yang lain ya, itu kami berterima Dia saja. berasumsi dari 5 sampai 10% ya. Karena dia sendiri tak bisa membuktikan yang 4 M, 15 itu dari mana. Gitu ya. Itu selain saudara ada nggak yang mengkoordinir? Karena ini kan ya sama angkanya dari P itu terus ini jauh. Dari saudara ada nggak? Sepengetahuan saya tidak ada ya. Nggak ada. Jadi Iya. mungkin saudara semua. Ada yang langsung ke beliau, saudara. Pada yang masuk. Iya. Saudara nggak mengetahui. Tidak mengetahui.
langsung itu yang punya pekerjaan atau lewat ketua asosiasi? Yang punya pekerjaan. Yang punya pekerjaan. Iya. Kalau saudara ada memang yang langsung menghubungi. Yang di luar asosiasi ini rata-rata langsung ke saudara. Yang punya pekerjaan itu selain yang anggota asosiasi ada yang di luar. Iya, ada yang di luar. Tadi saudara lelangnya diatur, kalau yang di luar bagaimana mengaturnya? Yang di luar tetap apa namanya, saya yang mengkonfirmasi ke saudara terdakwa yang mulia. Kalau sudah keluar, misalnya di pengumuman di keluar misalnya oleh A seumpamanya, saya mengkonfirmasi ke saudara terdakwa terkait dengan siapa atau siapa pemiliknya. Itu kalau yang di luar juga sudah diplot sama terdakwa. Siap. Sudah. Siap. Apakah yang di luar itu juga punya bendera? Soal benderanya itu saya tidak paham. Kalau saudara nggak mengetahui misalnya nama A benderanya siapa? Ya, tidak mengetahui. Atau saudara dari mana itu yang melakukan pekerjaan atau itu orang luar? Karena itu asosiasi. Biasanya itu dari dinas itu sudah ada namanya ya, Pak ya. Saudara tahunya dari dinas. Dinas itu sudah ada namanya ke yang disetor ke WIB. Karena orang-orang pemilik pekerjaan itu biasanya langsung mendatangi dinas masing-masing. Kalau yang dari luar, kondisinya seperti apa? Kalau yang asosiasi tadi kan saudara kan 5-10. Ya. Kalau yang di luar seperti apa? Saya tidak tahu ya. Nggak tahu. Tidak tahu. Makanya tidak ketemu angkanya itu. Iya betul. Kemudian Pak Apit sebelum saudara kan waktu mau kredit BCA ada tangan perjanjian kredit itu ya, ada akad kredit. Sebelum itu saudara penjualnya nggak tahu. Nggak kenal ya Pak. Apakah saudara nggak pernah melakukan jual beli di depan notari? Tapi kalau mau ke bank harus ada itu. Izin yang mulia. Waktu itu sebelumnya minta rekening saya 3 bulan terakhir suruh kirim lah. Bukan itu yang saya tanyakan. Prosesnya kalau mau tanda tangan di bank pinjam, kan ini ada jual beli dulu rumahnya, ada di depan notari, supaya saudara pernah tanda tangan. Tanda tangan hari itu juga saya. Hari itu juga di bank. Langsung. Hari itu langsung Ada notaris di situ. ada notaris. Berhadapan. Berhadapan. Penjualnya tentunya Ada. berhadapan. Ada. Siapa? Kalau yang mana saya nggak kenal sebelumnya. Tapi setelah tahu berhadapan, tapi beliau laki-laki Chinese. Rumahnya di mana letaknya? Saya belum pernah sampai. Yang jelas pulih saya karena seberang mahal Mana rumahnya? Surabaya. Di Surabaya. Gak pernah melihat. Tidak pernah melihat memang sekadar memang saya hanya perintah dilaksanakan hanya kiai gitu aja. Jadi saudara kan perusahaan bikin Cisipua ya. Kesetuan. Terus apa hubungannya sama saudara berbaik hati? Karena Kan nggak ada pengaruhnya. kalau orang Madura ini, mohon maaf, kalau ke Jakarta ini, kalau kita ini kalau taklim ke guru barokah aja nggak ada lagi. Mohon maaf aslinya Terus yang itu diharapkan nggak ada lagi. nggak ada. Mudah-mudahan tambah lancar usaha di Jakarta itu ada kalau santri aslinya itu tidak ada kaitannya. Karena saya kok di mana dulu. Waktu setelah akad kredit kan telah terima kunci. Ya, Siapa yang menerima kuncinya? langsung di bank langsung Bu Ayu yang terima. Bu Ayu. Saya tak bukan apa-apa. Yang menempati pertama siapa rumahnya? Saya sampai sekarang nggak tahu rumahnya ada yang menempati. Itu sudah balik nama belum rumahnya? Belum, karena belum lunas. Bukan belum lunas. Siap. Perjanjiannya aja. Iya. Jual beli itu. Jual beli. Karena itu hanya debit dari rekening.
begitu aja. Tiap bulan tanggal 22 dibeli 134. Kalau nggak dibayar, rekening saya kena merah gitu. Berapa kali saudara bayar? Sudah banyak. Banyak itu berapa bulan? Hampir itu. Tahun berapa? Hampir 3 tahun sudah. 3 tahun itu. Tahun berapa? 2021. 2021. Terus jangka waktunya berapa bulan? 5 tahun. Total semuanya 5 tahun. 5 tahun. Terima kasih. Terus Pak Tian, kalau saudara hubungannya dengan Bernard itu apa? Saya dikenalkan sama staf ahli ketua staf ahlinya Menyala waktu itu. Kapan kenalnya? Saya kenalnya awal Agustus 2021. Terus ada informasi proyek dari Bernard itu. Iya, saya menawarkan skema-skema itu dari Bernard itu. Saudara begitu yakin kan orang baru dikenal. Itu dari mana? Dijamin sama Pak Yurisman. Saudara Yurisman itu kan staf ahlinya katanya. Ada pengetahuan Pak Lanyala nggak? Awal tidak, Terus karena saya nggak yakin, saya ajak ke Pak Lanyala waktu itu. dijaminnya seperti apa? Dia bilang kalau biasa mengurus seperti itu, Pak. Yang Terus saudara sampaikan ke terdakwa itu iya, informasi itu. betul. Terus uang yang tadi saudara serahkan itu benar itu diserahkan ke Bernard. Benar. Dan setiap kali saya meminta ke Pak Sobit, itu Bernard itu mengeluarkan surat persetujuan. Jadi ada tahapannya. Waktu saudara tadi menyerahkan saudara, di situ ada Bernard. Bernard sempat ke Bakalan untuk survei waktu itu. Saudara tadi pernah melihat Bernard? Tidak pernah ya, Pak? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini kan saudara saya kan baru kenal sama Bernard kok begitu yakin gitu. Apa memang benar uang itu diserahkan? Saya serahkan itu. Ya. Ada buktinya diserahkan. Ada. Di kita satu penyerahan uang ke Bernard. Beberapa bukti transfer ada. Bukti transfer. Ya, Saudara jaksa, selain yang uang negara yang 8, sekian tadi yang sudah terbukti kan, sudah terungkap di persidangan, ada saksi lain yang selain itu uang itu mengalir kemana? Yang dari Vivito itu, Sementara kami coba cek lagi. cek lagi ya. Satu lagi, uang yang kalau Pak Abdul kan jelas, Pak Abdul harus kembali ke negara enggak? Ya. Terus kalau yang saudara Sodik ini mengalirnya termasuk ke Pak Farah juga. Masuk ke pegawaian. Ya. Iya. Itu ditulis semua menurut saya. Iya. Harus kembali ke negara semua. Kalau enggak berarti bermasalah nanti. Siap. Ya. Iya. Harus uang negara harus kembali ke negara. Tugas kita kan